menulis buku Ganti Hati. Dan sudah banyak yang Bapak capai. Kira-kira next achievement Bapak apa nih? Sebetulnya habis Ganti Hati itu saya tidak punya keinginan apa-apa kecuali 3 hal saja. 1, menjadi guru jurnalistik. 2, menulis buku. 3, mengurus sekolahan Islam kebetulan. Jadi saya sudah tidak punya cita-cita apalagi kecuali hanya 3 itu. Nah, tapi ternyata Pak SBY, Bapak Presiden minta saya menjadi dirut PLN, menjadi CEO-nya PLN. Ya, saya waktu itu bilang, Pak, saya ini habis sakit parah, kemudian baru sembuh, apa dokter saya mengizinkan. Ya, terus saya diminta untuk periksa dokter, periksa 1 minggu, ternyata dokter mengizinkan. Bapak sehat, Pak Dahlan sehat sekali, lebih sehat dari dokternya katanya. Sehingga ya sudah, saya bilang Pak Presiden, dokter membolehkan, ya saya jadi itu. Kemudian belum 2 tahun di situ malah suruh jadi menteri sekarang. Boleh tanya, definisi sukses untuk Bapak itu apa, Pak? Mungkin saya termasuk orang kuno, jadi saya terus terang nggak pernah memikirkan. Saya selalu mengerjakan yang terbaik pada saat saya menjabat apapun. Waktu saya menjadi wartawan, menjadi reporter, saya harus menjadi reporter yang terbaik. Dalam pengertian integritas harus baik, fairness harus baik, kemudian karya juga harus baik. Nah, kemudian ketika saya menjadi editor juga begitu, ketika saya menjadi chief editor juga begitu. Reputasi itu penting, integritas itu penting, karena dengan integritas maka bisa mendapatkan trust. Karena itu apalagi di zaman demokrasi seperti sekarang, integritas itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau ada advice untuk generasi muda Indonesia kira-kira apa, Pak? Begini, bagi yang umurnya sekitar 20-an, maka 10 tahun lagi berumur 30-an. Pada saat itu nanti Indonesia akan menjadi negara yang sangat maju. Dan pada saat itulah generasi muda yang sekarang mengambil peran. Jadi intinya anak muda pada saat itu nanti itu mempunyai 3 kekuatan. 1, dari segi fisik dia sangat muda. Dia bisa bersaing dengan siapapun. Dia bisa tidak tidur 2 hari 2 malam untuk mengejar karirnya, untuk mengejar suksesnya, untuk mengejar proyeknya. Orang tua tidak bisa melakukan itu. Kemudian yang nomor 2, dia sudah cukup matang. Karena umur 30-an itu umur yang sangat matang. Umur yang tidak lagi kekanak-kanakan. Ketiga, secara intelektual sudah cukup intelektual. Jadi punya kelebihan, fisik kuat, kematangan matang, intelektual sangat intelek. Tapi beda dengan zaman saya dulu, waktu saya muda juga punya 3 ini. Tapi yang saya tidak punya waktu saya muda adalah kondisi Indonesia. Waktu saya muda Indonesia miskin sekali. Tapi anak muda sekarang yang 10 tahun lagi masih sekitar umur 30-an itu berada di puncak kehebatannya. Kenapa? Muda, energi punya, intelektual punya, kemudian kematangan punya, ditambah keadaan ekonominya luar biasa bagus. Nanti 10 tahun lagi itu pendapatan per kapita Indonesia itu paling sedikit 9.000 US dollar. Itu Indonesia menjadi negara yang sangat kuat. Dan pada saat itulah orang seperti saya ketika muda dulu tidak menikmati. Kalian menikmati. Menurut Bapak, betapa penting sebuah network, Pak, untuk seseorang yang ingin maju? Waduh, saya pengalaman pribadi saya menyekolahkan anak saya ke Amerika. SMA. Jadi begitu tamat SMP, saya kirim ke Amerika. SMA-nya di sana, di Kansas. Kemudian universitasnya di Sacramento. Saya bukan dengan tujuan untuk pinter. Kalau untuk pinter di Indonesia pinter. Tapi saya pengen dia punya network yang hebat. Jadi pertanyaan Anda seberapa penting network, itu luar biasa pentingnya.